Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep resiprositas, redistribusi, dan pendekatan formal substantif. Sistem pertukaran distribusi adalah proses pemindahan barang atau jasa terjadi dalam unit produksi atau lembaga produksi, dan terjadi antara lembaga produksi dan individu yang menjadi anggota maupun antar individu-individu tersebut. Pertukaran merupakan konsep yang berhubungan dengan sosok-sosok tentang pengubahan barang atau jasa tertentu dari individu-individu atau kelompok-kelompok, dan pengubahan ini dilakukan dengan cara pemindahan barang atau jasa kepada individu-individu atau kelompok-kelompok lain guna mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Resiprositas adalah pertukaran timbal balik antar individu-individu atau antar kelompok. Proses resiprositas dapat berlangsung sepanjang hidup seorang individu dalam masyarakat, bahkan mungkin sampai diteruskan oleh anak keturunannya. Resiprositas dibagi menjadi tiga, yaitu pertama resiprositas umum, generalized reciprocity, individu atau kelompok memberikan barang atau jasa tanpa menentukan batas waktu pengembalian. Sistem resiprositas umum biasanya berlaku di lapangan. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat dalam resiprositas umum tidak ada hukum-hukum ketat yang mengatur dan mengontrol seseorang untuk memberikan atau mengembalikan resiprositas sebanding atau balance reciprocity. Resiprositas ini menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai yang sebanding. Dalam pertukaran ini, masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari partnernya. Namun masing-masing tidak menghendaki untuk memberi dengan nilai lebih dibanding dengan nilai yang diterima. Fungsi resiprositas sebanding adalah membina solidaritas sosial dan menjadi kebutuhan ekonomi sekaligus mengurangi resiko kehilangan yang dipertukarkan. Kemudian ada resiprositas negatif, yaitu dampak dari resiprositas, yaitu masyarakat terlalu bergantung terhadap penghasilan atau uang sehingga kebiasaan mereka seperti gotong royong hilang. Redistribusi merupakan suatu bentuk kerja sama individu-individu antar anggota suatu masyarakat atau suatu kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki atau kuasai. Secara sederhana, redistribusi merupakan suatu perpindahan barang atau jasa. Perpindahan ini dapat berupa perpindahan hak dan pula merupakan perpindahan yang bersifat keruangan. Dimensi-dimensi redistribusi. Redistribusi merupakan dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang khas. Redistribusi terjadi dalam kelompok dan pelaksanaan yang melibatkan kelompok kemudian dibagi-bagikan kembali pada anggota-anggota kelompok. Fungsi redistribusi berfungsi secara kompleks, meliputi fungsi sosial, politik, dan ekonomi. Fungsi politik yang paling penting adalah sebagai mekanisme uang untuk memobilisasi kekuatan guna kepentingan politik. Transformasi redistribusi merupakan ciri dari sistem ekonomi feodal. Distribusi dipimpin oleh ketua masyarakat tersebut dan dijalankan oleh masyarakat secara terkontrol dan melalui norma-norma kelompok. Redistribusi pada masyarakat sederhana dan petani tidak efektif kalau dalam masyarakat tersebut berkembang sistem ekonomi uang. Pendekatan formalis dan substantif. Pendekatan ini cenderung melihat gejala ekonomi dari tinjauan formal, yaitu dari pengertian yang relatif. Bagi disiplin ilmu ekonomi yang mendefinisikan ilmu sebagai suatu tindakan, memilih antara tujuan-tujuan yang tidak terbatas dengan sarana-sarana yang terbatas. Pendekatan formal menempatkan antropologi ekonomi sebagai studi tentang hubungan-hubungan sosial, tentang proses pemanfaatan sumber daya ekonomi. Para aliran ini pada dasarnya bersifat historis. Tujuan pendekatan formal ini adalah untuk mencapai pemahaman yang akurat tentang keragaman dan kompleksitas tingkah laku sosial yang diobservasi. Aliran ini melihat gejala ekonomi pada tingkah laku individu dan motif-motif yang mendorong tingkah laku tersebut, sehingga perekonomian dilihat sebagai kesimpulan dari pelaku tingkah laku dan motif-motifnya.
Pandangan umum tentang ekonomi primitif dan pisan. Secara umum, pendekatan formalis telah menarik beberapa kesimpulan umum tentang sistem ekonomi masyarakat primitif dan pisan. Kesamaan pada antar sistem ekonomi Eropa dengan sistem ekonomi sederhana dapat dilihat dari yang pertama adalah mekanisme ekonomi, yang kedua adalah prinsip ekonomi. Dikarenakan mereka sama-sama mengenal apa yang disebut sebagai kategori harga, bank, modal, kredit, investasi, uang, dan sebagainya. Berbagai sudut pandang penganut pendekatan formalis, yaitu Freud menyatakan kepada para ahli antropologi untuk menerapkan konsep-konsep ilmu ekonomi dan mengkaji sistem ekonomi sederhana. Ia juga menyarankan supaya para ahli antropologi mempelajari tentang tingkah laku individu dalam situasi di mana ia memainkan peran sosial dan berinteraksi dengan sesama anggota kelompok masyarakatnya. Sudut pandang Freud tersebut berkaitan dengan hasil penelitiannya pada masyarakat Haiti, yang dimana perdagangan di kalangan masyarakat tersebut dicirikan oleh adanya kompetisi antar pedagang. Kritik terhadap pendekatan formalis. Kelemahan pendekatan formalis terletak pada pengujian di lapangan. Pendekatan formalis ini tidak memberikan jawaban mengapa banyak kegagalan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan terjadinya penyimpangan arah perkembangan ekonomi. Pendekatan substantif berbeda dengan pendekatan formalis yang cenderung mengevaluasi berlakunya teori-teori ilmu ekonomi untuk menerapkan gejala ekonomi dalam perekonomian primitif dan pisan. Pendekatan substantif telah lebih menaruh perhatian terhadap upaya untuk menghasilkan teori-teori baru yang lebih cocok dan masalah di lapangan. Pendekatan ini lebih menghasilkan suatu tipologi daripada universalitas suatu teori. Aliran ini pada dasarnya bersifat historis, relativistik, dan substantif dalam orientasinya. Penganut pendekatan substantif menempatkan perekonomian sebagai rangkaian dari aturan-aturan organisasi sosial di mana setiap individu dilahirkan dan diatur dalam bentuk suatu sistem organisasi tersebut. Antropologi ekonomi lebih baik menempatkan dalam kerangka suatu sistem ekonomi komparasif yang cakupannya meliputi deskriptif dan analisis semuanya sistem ekonomi. Pandangan umum tentang ekonomi primitif dan pisan. Pertama, aliran ekonomi primitif menganggap bahwa dalam perekonomian primitif dan pisan tidak ada lembaga yang secara eksklusif hanya melakukan aktivitas ekonomi. Kedua, aliran ini menyimpulkan bahwa aturan-aturan dari organisasi ekonomi pada perekonomian masyarakat sederhana berbeda dengan sistem modern. Perbedaan jenis antar sistem ekonomi sederhana dan modern terletak pada mekanisme ekonomi, intuisi, atau lembaga ekonomi, prinsip ekonomi. Sudut pandangan penganut pendekatan substantif. Malinowski menemukan bahwa pertukaran benda berharga berupa kalung dan gelang pada suku Trobian tidak didasarkan oleh motif ekonomi melainkan motif sosial. Pertukaran tersebut merupakan aktivitas ritual jauh dari aktivitas mencari keuangan. Kemudian kalau ada Goldman itu meneliti aktivitas polate pada suku bangsa Indian di Amerika dan menyatakan bahwa polet merupakan suatu bentuk kredit yang sederhana dan motif ekonomi dalam kegiatan ini hanya bersifat insidental. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang resiprositas dan redistribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.